Man City nyaris kalah dari Real Madrid. Sergio Aguero kritik Pep Guardiola tak mainkan Julian Alvarez. Legenda Manchester City, Sergio Aguero, mengkritik keputusan Pep Guardiola yang tidak menurunkan Julian Alvarez saat mantan timnya nyaris kalah di kandang Real Madrid. Manchester City hampir saja menelan kekalahan saat bentrok dengan Real Madrid pada leg pertama semifinal Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023 di Santiago Bernabeu. Dalam laga ini, Pep Guardiola membuat keputusan mengejutkan dengan tak melakukan pergantian pemain. Starting 11 mereka tidak berubah hingga laga berakhir. Man City sebenarnya masih mempunyai banyak pemain berkualitas di benchnya, salah satunya adalah Julian Alvarez. Meski tak selalu menjadi pilihan utama, Alvarez kerap menunjukkan kualitasnya saat dipercaya tampil. Sejauh ini, penyerang berusia 23 tahun tersebut telah mencatatkan 15 gol di lintas kompetisi dengan 2 di antaranya tercipta di Liga Champions. Keputusan Guardiola itu kemudian dikritik mantan pemainnya, Sergio Aguero. Aguero mempertanyakan mengapa juru taktik asal Spanyol itu tak menurunkan Alvarez untuk menggantikan Erling Haaland. Aguero mempertanyakan mengapa juru taktik asal Spanyol itu tak menurunkan Alvarez untuk menggantikan Erling Haaland. Terlebih, Haaland tampil melempem di sepanjang laga dengan hanya menyentuh bola sebanyak 21 kali dan melepaskan 3 tembakan. Ia benar-benar dibuat mati kutu oleh lini belakang Real Madrid. Yang tidak saya mengerti adalah mengapa dia tidak memasukkan Julian. Saya ingin tahu, tapi hey, ini Pep. Biasanya dia tidak memihak siapapun. Jika terserah saya akan bermain dengan Julian di hampir setiap pertandingan. Kami membutuhkan dia untuk ada di sana, aktif dan menggunakan percikan yang dia miliki. Musim ini ia telah berpartisipasi dalam 27 pertandingan Liga Inggris dan 9 pertandingan Liga Champions. Pep Guardiola ungkap sebab Erling Haaland dikantongi pemain Real Madrid. Pep Guardiola ungkap musabab Erling Haaland gagal cetak gol dalam duel Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions. Kedua tim bermain seri 1-1 dalam semifinal leg pertama Liga Champions di Santiago Bernabeu. Bomber ganas Man City yang digadang-gadang bakal mengobrak-abrik pertahanan Madrid, Erling Haaland, tidak ikut mencatatkan nama di papan skor. Sang top skorer sementara Liga Champions ibarat dikantongi bek-bek Los Blancos. Sepanjang laga, Haaland cuma dapat kesempatan melepas 3 tembakan dengan 2 di antaranya tepat sasaran. Karena ketatnya penjagaan, monster gol Norwegia itu lebih sering terisolasi. Sebelum menembus Antonio Rudiger DKK, pasokan bola menuju Haaland beberapa kali terhalang dan diputus Toni Kroos di lini tengah. Pelatih Man City, Pep Guardiola, mengiyakan bahwa faktor tersebut termasuk penyebab rekening Haaland mampat. Alaba dan Rudiger sangat dekat dengan Erling. Mereka sangat bagus dan sistem permainan itu tidak menyediakan peluang 1 lawan 1. Menyerang wilayah itu sungguh rumit. Ruang antara Camavinga dan Carvajal tidak diisi bek tengah, melainkan oleh para interior gelandang box to box. Celah itu dikuasai Valverde dan Kroos. Tak mudah menemukan ruang untuk Erling. Sungguh pertandingan yang rumit. Kami akan mencoba menyesuaikan sesuatu agar bermain lebih cair dan ritme berbeda karena kami akan bermain di kandang. Kami akan mencobanya. Tim akan memenangi pertandingan dan lolos ke final. Pep Guardiola tetap puas meski City hanya imbang di markas Madrid. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengaku tetap puas dengan hasil imbang yang diraih oleh timnya saat tandang ke markas Real Madrid. Manchester City gagal meraih kemenangan saat mereka melakoni pertandingan leg pertama babak semifinal Liga Champions. Saat tandang ke markas Real Madrid di Stadio Santiago Bernabeu, The Citizens hanya mampu meraih hasil imbang 1-1. Pada laga tersebut, City tertinggal lebih dulu usai Vinicius Junior mencetak gol di menit ke-36. Beruntung, pada menit ke-67, Kevin De Bruyne berhasil menyamakan kedudukan. Menanggapi hasil imbang yang diraih oleh timnya pada laga itu, Pep Guardiola tetap mensyukurinya.
Sang manajer menilai lebih baik City meraih hasil imbang 1-1 ketimbang dikalahkan 3-0. Meski demikian, Guardiola mengaku cukup optimis dengan peluang Man City untuk mengalahkan Madrid pada leg kedua nanti. Guardiola sendiri mengaku sudah mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan untuk mengalahkan sang juara bertahan. Saya lebih suka 1-1 daripada 3-0 bagi kemenangan Real Madrid. Saya ingin meraih kemenangan tetapi saya merasa bahwa saya tidak bisa mengharapkan hasil yang lebih baik dari ini. Kami berharap bisa sedikit menyesuaikan diri di leg kedua. Saya memiliki sedikit gambaran tentang apa yang harus kami lakukan. Ancelotti, Man City enggak terlalu bahaya. Hasil imbang kontra Manchester City terasa sedikit getir buat Real Madrid. Bukan cuma soal gol kontroversial, tapi juga soal ancaman lawan yang minimal. Real Madrid harus puas dengan hasil imbang 1-1 saat menjamu Manchester City di Santiago Bernabeu. Pertandingan berjalan relatif seimbang, namun tuan rumah punya sedikit lebih banyak peluang. Mereka melepaskan 13 tembakan berbanding 10 milik tim tamu. Terlepas dari catatan itu, Madrid merasa lebih berhak menang. Salah satunya karena gol Man City diungkap sudah lebih dulu keluar lapangan sebelumnya menjadi gol oleh teknologi beIN Sports. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti merasa bahwa selain aspek itu, lawan juga tak banyak mengancam khususnya dari area kotak penalti. Hoskoret mengungkap bahwa dari 10 percobaan Man City, hanya 3 yang dilepaskan dari dalam kotak penalti. Kami fokus mengontrol para pemain yang bergerak antara lini seperti De Bruyne dan Gundogan. Semuanya bekerja dengan fantastis. Kami tampil brilian dari sudut pandang pertahanan dan mereka sama sekali tak banyak menciptakan peluang. Satu peluang 1 lawan 1, yang offside, dan tembakan-tembakan jarak jauh. Enggak lebih dari itu, tim bermain sangat berkomitmen.